Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fardhus shalah 'alal mu'minina wal mu'minat alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah, Zat yang telah memberikan suatu kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermunajah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang kiranya membawa keredoan, keberkahan, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun berada. Tentu kita tahu tentang ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum ilal akhiril ayat. Terkadang kita heran, ada seorang ustadz yang sering sekali mengamalkan ayat kursi tersebut. Ada seorang kiai yang selalu mendawamkan ayat kursi tersebut. Atau orang biasa yang tahu tentang ayat kursi tersebut, tatkala ada orang yang diganggu oleh makhluk gaib, apakah itu kesurupan maupun terkena ilmu hitam atau ilmu santet, tapi ayat kursi yang dibacakan dari mulutnya tidak terpengaruh oleh syaitan laknatullah tersebut. Ada apa yang salah? Mari kita simak. Apakah yang salah yang baca manusia itu? Dia membacakan ayat kursi sehingga sedikit pun tidak ada pengaruhnya oleh jin laknatullah alaih. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, perlu diketahui kedahsyatan ayat kursi ini. Ayat kursi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam saat setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ayat kursi ini diturunkan oleh Allah ke bumi melalui perantara malaikat Jibril dan diikuti, dikawal oleh 70.000 malaikat. Dahsyat bukan? Yang menyertai turunnya ayat kursi tersebut. Sehingga apa yang terjadi dengan turunnya ayat kursi tersebut? Terjadi gemuruh di seantero dunia, terdengar suara dahsyat yang tak pernah terjadi sebelumnya. Getaran tersebut bahkan mampu melepaskan mahkota seorang raja. Tak hanya manusia yang merasakan getaran tersebut, dikisahkan kelompok setan pun, kelompok jin pun, kelompok iblis pun turut kocar-kacir dan berlarian menuju pimpinannya, yaitu pimpinan setan Raja Iblis pun memerintahkan setan untuk menelusuri sumber kegemparan tersebut. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, ternyata sumbernya
dari kedatangan malaikat, 70.000 malaikat dengan mengawal ayat kursi. Tak heran jika ayat kursi ini hanya bermanfaat, punya manfaat yang luar biasa bagi segenap umat manusia. Namun heran, kenapa ada seorang membacakan ayat kursi, jin itu tidak merasa apa-apa terhadap apa yang dibacakan oleh orang tersebut dengan pembacaan ayat kursi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ayat kursi yang dia bacakan itu salah? Atau memang harisma, karomah ayat kursi yang Allah turunkan itu tidak ada di mulutnya, di ucapannya? Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan, padahal ayat kursi pada saat dibacakan mampu menghancurkan kerajaan jin, apalagi jin yang satu. Jin hanya satu maksudnya. Kerajaannya saja, penghuninya saja yang ada di tempat rajanya tersebut dapat menggetarkan, dapat menghanguskan, dapat menghancurkan kerajaan dan isinya yang ada jin tersebut. Tapi ternyata dibaca oleh seorang ahli agama, apakah itu dia dijuluki ustadz, apakah itu dia dijuluki kiai atau ajengan atau guru, dibaca ayat kursi pada saat orang yang terkena kesurupan atau kemasukan jin atau kena sihir atau kena santet, tidak ada apa-apanya, tidak terpengaruh oleh orang yang terkena serangan jin tersebut. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk daripada itu di channel ini, di konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan membagi kerahasiaan ayat kursi, bagaimana cara mengamalkan ayat kursi agar harismatik, manfaat, keistimewaan, dahsyatnya ayat kursi dapat pada saat kita ucapkan menghanguskan jin syaitan laknatullah alaih. Jangankan jin di hadapan kita hanya berhadap-hadapan 1 kilometer saja, pada saat kita membaca ayat kursi, jin akan hangus terbakar, karena ayat kursi itu panas luar biasa. Sahabat Buya Helmi, bagaimana caranya? Caranya kita harus tahu siapa penjaga ayat kursi tersebut, siapa malaikat yang menjaga ayat kursi tersebut, dan bagaimana cara kita memanfaatkan kedahsyatan ayat kursi tersebut. Sahabat Buya Helmi, malaikat penjaga ayat kursi yaitu Sayyid Kandias atau Kandayasa. Sebelum kita mengamalkan ayat kursi, apakah itu kita amalkan setelah sholat? Boleh. Apakah kita amalkan pada saat kita sedang santai? Boleh. Yang penting kita jangan bernajis. Dalam konten waktu yang lalu ada larangan-larangan, ada haram membaca ayat kursi pada aukot tertentu. Silakan simak di konten yang lalu di channel Buya Helmi. Sahabat Buya Helmi, kembali kepada pokok permasalahan. Yang pertama, kita beli ayat kursi itu dengan mahar, yaitu maharnya puasa. Maharnya puasa minimal 3 hari, maksimal 7 hari, atau 41 hari. Ya, puasanya seperti puasa biasa, tapi puasanya tidak boleh makan hewan yang bernyawa. Itu yang pertama. Yang pertama, berpuasa untuk membebaskan ayat kursi, maharnya ayat kursi, apakah itu 3 hari, 7 hari, atau 41 hari. Terserah kita kuatnya. Dan pada saat kita berpuasa, tidak boleh memakan hewan yang bernyawa. Setelah kita berpuasa, maka
pada saat selesai kita sholat, yaitu kita bertawasul kepada baginda Rasulullah, bacakan Fatihah kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada malaikat, kepada ulama. Saya ulangi, summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah kepada Rasulullah. Summa ila ruhi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Yang kedua, al-Fatihah. Yang ketiga, summa ila ruhi al-ulama il-amilin min awliyaillah khususon Syekh Abdul Qadir Jailani, para ulama dan guru-guru kita. Yang keempat, summa ila ruhi malaikatul muqarrabin khususon malaikatu Jibril wa malaikatu Israfil wa malaikatu Ijrail wa malaikatu Israfil wa malaikatul penjaga ayat kursi Sayyid Kandias. 4, Al-Fatihah kita bertawasul. Setelah selesai kita bertawasul, baca ayat kursi 1 hari 313 kali. Kita dawamkan setelah kita selesai sholat. Kita dawamkan, pokok 1 hari 313. Kemudian pada saat kita sholat, selesai kita sudah berpuasa selama 3 hari, 7 hari, atau 41 hari, dawamkan ayat kursi selesai sholat 11 kali. Kan itu kan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat kita mau tidur, baca ayat kursi 3 kali. Nah, ini kita mau memiliki ayat kursi sehingga kedahsyatan ayat kursi itu dapat kita manfaatkan untuk menghancurkan jin laknatullah alaih. Jadi tidak ada lagi tuh seorang ajengan, seorang guru ngaji, seorang ustadz pada saat ada orang yang kesurupan, ada orang yang diserang oleh makhluk halus alias jin, syaitan, iblis, kemudian dia bacain ayat kursi, kemudian orang tersebut tidak ada pengaruhnya, jin tersebut tidak ada apa-apanya, itu tidak ada lagi. Ya, saya ulangi, ya, puasa 3 hari boleh. Yang pertama puasa 3 hari atau 7 hari atau 41 hari. Yang kedua, kita tawasul kepada Rasulullah, baca Al-Fatihah, sahabat baca Al-Fatihah, kemudian kepada ulama Al-Fatihah, kemudian pada malaikat muqarrabin Jibril, Israfil, Ijrail, kemudian malaikat penjaga ayat kursi Kandias. Sahabat Buya Helmi, dengan kita membaca, mengamalkan tersebut, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan manfaat yang sangat dahsyat luar biasa dari ayat kursi. Apa manfaatnya dan bagaimana caranya kita bertemu malaikat ayat kursi tersebut yang bernama Kandayas atau Kandayasa? Simak di konten selanjutnya, part yang kedua, tata cara bertemu malaikat penjaga ayat kursi. Apa bentuknya, bagaimana amalannya, nantikan di part yang kedua. Semoga bermanfaat, silakan mengamalkan, share, dan tunggu amalan-amalan selanjutnya di konten Buya Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.